Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dedinurfakih.com, channel yang membahas tentang bisnis restoran dan usaha rumah makan. Kali ini kita akan membahas, ini dia jenis-jenis chef yang wajib Anda kenal. Video ini menjelaskan jenis-jenis chef dan kok atau koki. Macam-macam chef ini dibagi berdasarkan manajerial dan fungsinya. Di restoran yang sibuk, salah satu faktor kunci kesuksesan adalah mempekerjakan chef dan cook yang tepat. Mungkin ada berbagai jenis chef dan cook yang beroperasi di satu dapur. Itu membuat kita bertanya, apa saja jenis chef dan cook yang berbeda? Dalam video ini kita akan mengerti macam-macam chef yang wajib Anda ketahui. Gelar chef yang berbeda muncul pada abad ke-19 dengan penciptaan sistem brigade Prancis. Chef Georges Auguste Escoffier menciptakan sistem ini untuk menyediakan restoran dengan hierarki dapur agar beroperasi lebih efisien. Tidak setiap dapur beroperasi di bawah sistem brigade Prancis, dan beberapa posisi dalam sistem dapat digabungkan tergantung pada ukuran restoran. Namun, ini telah memberikan garis besar dasar yang dapat dirujuk oleh pemilik restoran saat mengatur hierarki dan stasiun dapur mereka. Sebelum kita membahas jenis-jenis chef, kita bahas dulu perbedaan antara chef dan cook berikut ini. Sebelum adanya lomba-lomba seperti Master Chef, istilah koki atau cook lebih dikenal luas untuk menyebut juru masak. Namun, setelah bidang kuliner ini banyak diliput oleh media baik cetak maupun elektronik, istilah chef lebih sering dipakai dan istilah koki mengalami pergeseran makna. Sebenarnya tidak ada organisasi profesional yang dapat menentukan secara pasti siapa yang berhak menyandang titel chef dan mana yang pantas disebut sebagai cook atau koki. Namun, secara umum, jabatan, gaji, prestise, dan pengembangan karier titel koki dianggap lebih rendah dibanding dengan gelar chef. Jika kita mengacu pada kamus Cambridge, istilah juru masak atau koki merujuk pada seseorang yang menyiapkan dan memasak makanan. Sedangkan chef merupakan juru masak yang terampil dan terlatih yang bekerja di hotel atau restoran. Definisi ini menyiratkan bahwa koki adalah sejenis juru masak, tetapi perbedaannya adalah bahwa chef telah mengembangkan keterampilan yang dipelajari dan telah menjalani pelatihan. Berikut adalah kualifikasi chef dan koki untuk lebih mudah membedakannya. Chef bersekolah kuliner selama 2 atau 4 tahun, atau magang kepada chef hingga memperoleh ilmu setara yang didapatkan dari sekolah kuliner. Bertanggung jawab sebagai supervisor, dapat membuat dan mengimplementasikan menu di restoran, mengambil peran manajemen di dapur. Koki atau cook mengolah makanan setiap hari, melakukan tugas sesuai arahan, mencuci, mengikuti resep, masih dalam tahap belajar. Dapat disimpulkan, jika seseorang memiliki gelar sarjana chef atau dilatih oleh chef ternama serta meniti karier di bidang ini, ia bisa disebut sebagai chef. Namun kalau ia hanya memasak di rumah atau berada di tingkat bawah jenjang karir restoran, ia biasanya dipanggil koki. Setelah mengetahui perbedaan chef dan cook, selanjutnya kita bahas jenis-jenis chef. Dengan mengetahui macam-macam ini diharapkan, kita bisa membuat struktur organisasi restoran lebih baik. Jenis-jenis chef. Koki umumnya akan memegang posisi peringkat yang lebih tinggi di dapur. Selain itu, sebuah restoran biasanya memiliki koki manajerial dan koki khusus. Setiap jenis koki dapat menangani berbagai tugas yang berbeda, mulai dari organisasi dan pelatihan hingga pengembangan menu dan pembuatan resep. Menjadi koki membutuhkan pendidikan dan pengalaman bertahun-tahun,
naik dari posisi entry level ke tujuan akhir koki eksekutif. Jenis-jenis chef berdasarkan manajerial. Dalam posisi koki manajerial, ada hierarki yang ditetapkan karena koki ini memiliki tanggung jawab paling besar di dapur untuk memastikan kesuksesan restoran secara keseluruhan. Berikut adalah jenis-jenis chef secara manajerial dengan urutan peran secara menurun. Chef owner atau group chef. Tugas utama, manajemen bisnis. Hanya ada satu per dapur. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan pendirian manajemen dapur. Mereka akan sering mengerjakan rekayasa menu. Executive chef or chef de cuisine, head chef. Tugas utama, manajemen dapur. Hanya ada satu per dapur, yang menyebabkan tingginya persaingan untuk mendapatkan peran tersebut. Mereka mengawasi operasi harian, biaya dapur, persiapan makanan, dan perencanaan menu. Mereka akan sering membuat sebagian besar resep dan hidangan baru untuk menu. Sous chef or second chef, under chef. Tugas utama, manajemen tim. Bisa ada lebih dari satu di dapur tergantung pada ukuran pendirian. Mereka mengawasi detail setiap hidangan dan mengawasi jalur makanan. Mereka adalah yang kedua dalam komando dan akan menjalankan dapur tanpa kehadiran executive chef. Mereka biasanya akan melatih chef dan cook yang baru direkrut. Senior chef de partie, station chef. Tugas utama, manajemen stasiun. Ada bisa lebih dari satu di dapur. Mereka mengawasi stasiun tertentu di dapur. Mereka biasanya spesialis pada bagian tertentu dari menu dan akan memastikan bahwa makanan berkualitas tinggi meninggalkan tempat mereka. Setelah mengetahui jenis-jenis chef secara manajerial, selanjutnya kita bahas macam-macam chef berdasarkan keahlian khusus berikut ini. Jenis-jenis chef berdasarkan keahlian khusus. Hierarki umumnya tidak ada di antara koki khusus. Masing-masing dari mereka adalah ahli di bidangnya masing-masing. Berikut adalah jenis-jenis chef berdasarkan keahlian khusus. Pastry chef. Tugas utama, siapkan kue kering, roti, dan makanan penutup. Mereka mungkin mengawasi seluruh menu makanan penutup. Posisi tersebut biasanya membutuhkan pelatihan khusus yang ekstensif atau penyelesaian gelar di bidang baking. Tergantung pada pendiriannya, posisi ini bisa setara executive chef. Sauce chef. Tugas utama, pilih dan siapkan saus dan saus untuk semua jenis makanan. Mereka mungkin juga menyiapkan sup dan semur. Ini terutama posisi yang ditemukan di lokasi yang menyajikan masakan Prancis. Fish chef. Tugas utama, menyiapkan dan memasak makanan laut. Mereka mungkin juga bertanggung jawab untuk memperoleh makanan laut yang digunakan di suatu perusahaan dari pasar lokal atau vendor non-lokal. Vegetable chef. Tugas utama, menyiapkan dan memasak sayuran dan pati. Mereka mungkin juga bertanggung jawab atas beberapa sup dan hidangan telur. Meat chef. Tugas utama, menyiapkan dan memasak daging dengan cara memanggang, merebus, memanggang, atau cara lain. Mereka juga dapat mengawasi perolehan daging dari pemasok dan pengecer lokal. Pantry chef. Tugas utama, menyiapkan makanan dingin seperti salad, cold cut, hors d'oeuvre, dan dressing. Mereka juga akan bertanggung jawab untuk menyiapkan garis prasmanan dan menambahkan centerpieces untuk presentasi gelas atas yang mungkin termasuk es atau buah-buahan yang diukir dan dibentuk. Everyday chef. Tugas utama, masak makanan yang perlu digoreng. Mereka terutama dibutuhkan di perusahaan makanan cepat saji. Grill chef. Tugas utama, masak makanan yang perlu dipanggang. Mereka umumnya akan memanggang daging dan terkadang sayuran. Butcher chef. Tugas utama,
Siapkan potongan daging untuk dimasak oleh chef di stasiun lainnya. Mereka terutama dibutuhkan di perusahaan yang lebih besar untuk memenuhi permintaan. Jenis-jenis koki. Koki biasanya akan menempati posisi tingkat pemula di dapur dan mengalami pelatihan dari koki khusus. Mereka lebih cenderung memasak dengan mengikuti resep yang diberikan kepada mereka dan mengalir di antara posisi memasak yang berbeda sesuai kebutuhan. Line cook. Tugas utama, memasak di tempat yang dibutuhkan dan menyelesaikan berbagai tugas dapur. Mereka akan belajar gaya memasak yang berbeda dari specialized chefs di dapur. Mereka biasanya masih sekolah kuliner dan mendapatkan pengalaman melalui posisi tersebut. Mereka mungkin diminta untuk melakukan tugas lain-lain seperti menyiapkan piring, menerima pesanan, atau memotong sayuran. Prep cook. Tugas utama, bertanggung jawab atas persiapan makanan sehari-hari dan tugas dapur. Tanggung jawab mereka berkisar pada dasar-dasar dapur seperti memotong bahan-bahan, memberi label yang benar pada wadah dalam penyimpanan, dan membersihkan meja. Relief cook. Tugas utama, mengisi posisi dimanapun dibutuhkan. Mereka akan membantu koki yang mungkin kewalahan di stasiun mereka. Hot order cook. Tugas utama, siapkan makanan cepat dan sederhana. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tiket pesanan sebanyak mungkin secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas makanan. Mereka terutama berfokus pada pembuatan makanan seperti sandwich dan salad. Bekerja di dapur komersial bisa serba cepat dalam hal tugas sehari-hari dan mobilitas ke atas. Berbagai posisi cook dan chef diperlukan untuk menjaga agar restoran tetap berjalan dengan lancar dan hierarki dapat terlihat sangat berbeda dari dapur ke dapur. Ada lebih banyak lagi posisi dan pekerjaan restoran dari yang tercantum di atas agar seluruh pendirian berhasil. Penting untuk diingat bahwa menjadi cook membutuhkan pelatihan bertahun-tahun. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami yang tentang jenis-jenis chef yang wajib Anda kenal ini. Semoga bermanfaat. Silakan kunjung website dedinurfakih.com. Di sana kami menyediakan tips dan trik, panduan sukses usaha rumah makan dan bisnis restoran. Jangan lupa subscribe, karena kami akan memberikan info, tips, trik, e-book, template dan training online gratis mulai dari perencanaan usaha rumah makan dan bisnis restoran, sampai dengan bagaimana operasional usaha rumah makan dan bisnis restoran tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.